Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita masih membahas tentang bab 5 ya, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Sebelum memulai pembelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nabi Zakaria, kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria sudah sejak lama mendambakan atau menginginkan seorang anak. Namun keinginannya belum terpenuhi walaupun ia sudah tua. Suatu hari datanglah janda Imron menyerahkan bayi perempuannya, yaitu Maryam. Setelah janda Imron ini menyerahkan Maryam, timbullah persoalan siapakah yang berhak mengurus Maryam. Untuk memecahkan masalah tersebut, mereka mengundi dengan melemparkan pena ke dalam air. Barang siapa yang penanya mengapung, dialah yang berhak mengasuh Maryam. Dan ternyata pena milik Nabi Zakaria yang mengapung. Dan akhirnya Nabi Zakaria lah yang mengurus Maryam. Nabi Zakaria menjaga keselamatan Maryam serta menjauhkannya dari keramaian. Nabi Zakaria merasa beruntung memenangkan undian tersebut. Ia mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada Maryam. Maryam bukanlah perempuan biasa sebagaimana perempuan-perempuan lain, tetapi ia adalah perempuan pilihan Allah. Pada suatu hari, saat datang ke mihrab, Nabi Zakaria melihat Maryam beribadah, berzikir dan bersujud kepada Allah. Ia terkejut ketika melihat hidangan makanan berupa buah-buahan musim panas yang terletak di depan Maryam yang sedang bersujud. Maka ditegurlah Maryam tatkala setelah sujud. Jadi setelah Maryam sujud, Maryam ditegur oleh Nabi Zakaria. Wahai Maryam, dari manakah engkau memperoleh rezeki ini? Padahal tidak seorang pun yang mengunjungimu dan tidak pernah pula engkau meninggalkan mihrabmu. Selain itu, buah-buahan ini adalah buah-buahan musim panas yang tidak dapat dibeli di pasar dalam musim dingin. Kemudian Maryam menjawab, inilah pemberian Allah kepadaku, tanpa aku meminta dan berusaha. Mengapa engkau merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Maha Berkuasa memberikan rezeki kepada siapapun yang Ia kehendaki? Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Maryam, gadis suci yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Mendengar jawaban Maryam tersebut, Nabi Zakaria terguguh untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia berdoa agar memperoleh anak walaupun usianya dan istrinya hampir 100 tahun. Doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun datang kepada Nabi Zakaria dan memberitahu bahwa akan lahir seorang putra yang bernama Yahya. Jadi sekarang kita sambung lagi ke kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya merupakan putra Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi Nabi Zakaria walaupun usia Nabi Zakaria serta istrinya sudah 100 tahun, Nabi Zakaria mendapatkan mukjizat dari Allah memiliki anak di usia tuanya, dan anaknya itu bernama Nabi Yahya. Kepribadian Nabi Yahya sangat baik dan ia sangat mempunyai belas kasihan yang sangat tinggi dan selalu berbakti kepada orang tua. Dan kehidupan Nabi Yahya sangat sederhana. Ia selalu merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan.
Nabi Yahya selalu bersyukur. Nabi Yahya sezaman dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi zaman Nabi Yahya dengan zaman Nabi Isa itu sama. Nabi Yahya memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu benar dan salah itu salah. Jadi Nabi Yahya ini memiliki sikap yang sangat tegas. Seperti penolakan Nabi Yahya terhadap rencana pernikahan Raja Herodus dengan putri tirinya yaitu bernama Herodia. Nah, jadi pada waktu itu Raja Herodus ingin menikahi putri tirinya yang bernama Herodia. Kemudian pernikahan tersebut ditolak oleh Nabi Yahya. Karena itu tidak boleh terjadi pernikahan ayah tiri dengan anak tirinya, tidak boleh. Kemudian kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Maryam dikenal sebagai gadis suci yang pandai menjaga diri. Sebagaimana yang tadi sudah kita bahas bahwa Maryam ini diurus oleh Nabi Zakaria ya sejak kecilnya. Ibu Maryam bernama Hannah dan ayahnya bernama Imron. Sewaktu kecil, Maryam diasuh oleh keluarga Nabi Zakaria. Suatu saat, ketika Maryam sedang khusyuk berzikir, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril mengatakan, tidak lama lagi Maryam akan memperoleh seorang bayi laki-laki istimewa bernama Isa Al-Masih. Dinamakan Al-Masih itu artinya yang mengusap, karena Nabi Isa mengusap bumi serta membersihkan agama dari berbagai fitnah. Ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa langsung bisa berbicara. Jadi Nabi Isa ini ketika bayi langsung bisa berbicara. Nabi Isa harus menghadapi fitnah yang disebarkan oleh kaum Yahudi. Ia juga menghadapi pengkhianat yang bernama Yudas Iskarius. Nah, jadi pada waktu itu ada seorang pengkhianat yang bernama Yudas yang orang-orang Yahudi waktu itu ingin membunuh Nabi Isa. Nabi Isa akan disalib oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Yudas Iskarius ini memberitahu kepada orang-orang Yahudi keberadaan Nabi Isa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit dan kemudian Yudas Iskarius ini Allah wujudkan di hadapan mereka mirip Nabi Isa. Jadi sehingga orang-orang Yahudi ini menyalib Yudas Iskarius. Jadi di hadapan orang-orang Yahudi ini Yudas ini sebagai Nabi Isa, padahal Nabi Isa itu sudah Allah angkat ke langit. Akhirnya yang disalib itu adalah Yudas Iskarius. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Kemudian mujizat Nabi Isa alaihissalam, yang pertama dapat berbicara saat masih bayi, yang kedua mampu menghidupkan orang mati, yang ketiga mampu menyembuhkan berbagai penyakit, dan yang keempat mampu mengobati orang yang buta, yang kelima membuat burung hidup dari tanah, yang kelima menerima kitab Injil. Jadi kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang selanjutnya adalah kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan 7 orang pemuda dan 1 anjing yang berjuang keras menyelamatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Ashabul Kahfi meyakini bahwa tidak ada yang berhak wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat itu negeri Syam diperintahkan oleh gubernur Romawi yang amat kejam yang bernama Dikianus. Dikianus menyembah berhala. Kemudian Dikianus ini mengirimkan mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Nah, jika ketahuan orang-orang yang tidak menyembah berhala, maka mereka akan diseret ke hadapan Dikianus. Ashabul Kahfi terus menghindari kejaran tentara Dikianus dengan bersembunyi di gua. Ashabul Kahfi terus berusaha menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Mereka berdoa kepada Allah agar diberi rahmat dan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka.
Ashabul Kahfi berlindung di sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga menidurkan Ashabul Kahfi ini di dalam gua tersebut selama 309 tahun sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Jadi para Ashabul Kahfi ini Allah lindungi di dalam gua. Mereka tertidur selama 309 tahun. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ashabul Kahfi. 7 pemuda tersebut tetap utuh, tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka, salah satu dari mereka itu disuruh pergi ke kota oleh temannya untuk membeli makanan. Ternyata negeri Sam yang dulu diperintahkan oleh Raja Dicyanus sudah berubah. Penduduk dan pemerintahannya pun telah berganti. Saking lamanya ya mereka tidur, ketika mereka terbangun, ternyata negeri Sam itu sudah berbeda ketika waktu mereka pergi. Mereka dapat hidup tenang dengan keyakinan kepada Allah. Dan kita juga harus bisa meneladani keteguhan hati Ashabul Kahfi dalam mempertahankan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas hari ini yaitu istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, Nabi Zakaria mengurus anak dari janda Imron yang bernama siapa ya namanya? Yang kedua, Nabi Yahya adalah putra Nabi. Yang ketiga, dinamakan Isa Al-Masih karena. Yang keempat, tuliskan mukjizat Nabi Isa. Dan yang kelima, Ashabul Kahfi tertidur selama. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kegiatan kamu ya. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan tugas ujian prakteknya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan juga ya. Sebelum menutup videonya kita membaca doa kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.